Hi there, how is it going? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sebuah materi baru. Namun, tentu saja masih sangat erat kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yakni simple past tense. Sebelum kita beranjak lebih jauh, ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Nah, apakah kalian pernah mengalami suatu pengalaman yang tak terlupakan di masa lalu? Ya, pengalaman tersebut bisa berupa pengalaman ketika kalian pergi liburan bersama keluarga, ataupun bermain bersama teman, dan bahkan pengalaman menyedihkan saat ditinggal mantan. Pasti pernah kan? Nah, jadi pengalaman tersebut jika kalian ceritakan ulang dalam bentuk teks, maka teks tersebut dinamakan sebagai recount text. Di dalam bahasa Inggris ada banyak sekali jenis teks, dan salah satunya adalah recount text. Untuk lebih jelasnya, pada kesempatan kali ini, we are going to learn about recount text. Well, I hope you enjoy it. Pertama-tama, mari kita coba pahami lebih dalam apa sih recount text itu. Well, seperti yang sudah kita spill sebelumnya, recount text sendiri adalah sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau peristiwa di masa lampau. Cerita tersebut dapat berupa aksi atau aktivitas sebelum seseorang menuliskan sebuah teks. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya sendiri sih, recount text is a text which retells events or experiences in the past. Jadi, tanpa disadari, kita pasti sering menceritakan pengalaman lampau dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, pada hakikatnya, tujuan dari recount text itu adalah untuk menceritakan kembali dan memberikan informasi serta menghibur para pembaca melalui teks tersebut. Nah, sampai di sini apakah sudah mulai punya bayangan mengenai apa itu recount text? Nah, sekarang mari kita coba bahas bersama kinds of recount text. Yang perlu kalian ketahui, ada beberapa jenis-jenis recount text. Nah, first of all, there is personal recount. And the second one, there is factual recount. And the third one, there is imaginative recount. And the last one, there is historical recount. Nah, sekarang mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, mari kita bahas yang namanya personal recount. Di sini, personal recount adalah salah satu jenis teks yang mana teks tersebut bertujuan untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi sang penulis tersebut. Di sini, personal recount biasanya adalah jenis yang paling umum yang sering ditemukan dalam penulisan teks recount. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang namanya factual recount. Seperti namanya, yakni factual, teks ini disajikan guna untuk melaporkan peristiwa atau event yang terjadi berdasarkan fakta. Jadi ini tidak terpaku pada kejadian personal. Bisa juga kejadian yang menimpa orang lain. Contohnya misalnya seperti percobaan sains misalnya, atau sebuah laporan kepolisian. Kurang lebih jenis teks ini hampir sama dengan yang namanya report text. Kemudian selanjutnya ada imaginative recount. Nah, di sini bukan cuma teks naratif saja, namun recount text juga memiliki jenis imaginative text. Nah, di sini teks ini biasanya digunakan seseorang sebagai cerita dari peristiwa imajinatif atau imajinasi yang dialami oleh seseorang. Contohnya, recount text yang menceritakan pengalaman penulis mengenai khayalan yang ia dapat dari mimpi. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada historical recount. Jadi, jenis teks ini isinya hanya menceritakan peristiwa sejarah. Intinya, teks ini adalah cerita sejarah dalam bahasa Inggris. Tapi bedakan ya dengan naratif. Kalau di naratif, sifatnya adalah hayalan.
Sementara dalam jenis text recount ini, sejarah yang diceritakan memang benar-benar terjadi di masa lampau. Contohnya tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dari keempat jenis recount text ini, kita bisa menemukan sebuah benang merahnya, yakni keempatnya memiliki persamaan, yakni sama-sama menceritakan kembali atau retell events yang mana si penulis terlibat langsung di dalamnya, misalnya seperti dalam personal recount, atau sang penulis tidak terlibat sama sekali di dalamnya. Ambil contoh misalnya seperti dalam factual recount, ataupun di sini ketika penulis mencoba menceritakan kembali pengalamannya atau dalam bentuk imajinasinya yang dialami dalam mimpi, dalam bentuk imaginative recount, dan juga dalam bentuk historical recount ketika sang penulis hendak mencoba menceritakan kembali sebuah sejarah yang benar-benar terjadi di masa lampau. Jadi benang merahnya adalah menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Adapun dalam kesempatan kali ini kita spesifik hanya akan membahas yang namanya personal recount. Selanjutnya, kita akan membahas generic structure dari recount text. Well, for your information, teks apapun umumnya tentu saja akan memiliki yang namanya struktur penulisan, pun juga dengan recount text itu sendiri. Nah, di sini dalam teks recount ada 3 generic structure yang harus kalian perhatikan. Apa saja? Kita bahas yuk bersama. Yang pertama ada orientation. Di sini kalau dalam bahasa Indonesianya sih artinya orientasi alias pengenalan. Jadi sudah pasti isinya dari orientation adalah informasi atau latar belakang dari cerita tersebut. Misalnya who, siapa yang terlibat dalam cerita tersebut, kemudian when, kapan sih terjadi cerita tersebut, atau where, di mana kejadian tersebut berlangsung. Jadi melalui orientation, diharapkan pembaca dapat memahami jalan atau alur cerita dari sang penulis. Nah, selanjutnya yang kedua ada series of events. Jadi kalian pasti familiar dengan kata events kan? Yes, events adalah kejadian atau peristiwa. Sedangkan series berarti sebuah rangkaian. Dalam bagian ini, penulis akan menuliskan rangkaian mengenai peristiwa atau kejadian yang mereka alami. Selanjutnya, dalam membuat recount text, akhir dari sebuah cerita disebut dengan reorientation. Pada bagian ini, penulis akan menuangkan rangkuman dan kesimpulan dari keseluruhan cerita sekaligus memberitahu endingnya, entah itu sad or happy. Kalaupun jika ada, sang penulis akan menambahkan kesan dan pesan untuk pembaca. Nah, sederhananya, orientations ini akan ada pada awal paragraf. Kemudian untuk series of events, di sini akan ada di tengah-tengahnya dan akan menjadi kalimat-kalimat yang panjang karena perlu menceritakan kronologi yang terjadi. Nah, kemudian untuk reorientation biasanya akan ada di akhir paragraf seperti itu. Oke, mari kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita bahas yang namanya language features atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam recount text. Di sini kita akan menggunakan simple past tense, kemudian adverbs of times, kemudian adverbs of sequence. Sebenarnya ada masih banyak lagi unsur-unsur kebahasaannya. Namun kita hanya fokus kepada 3 ini saja dulu. Nah, seperti yang saya bilang barusan, dalam recount text kita akan menggunakan simple past tense karena kejadian dalam teks ini berlangsung di masa lampau. Kalian tentunya masih ingat kan dengan tenses ini? Yaps, dalam recount text sebagian besar cerita diisi menggunakan kalimat simple past tense untuk menunjukkan aktivitas di masa lampau. Pola kalimatnya bisa dilihat
terbagi menjadi dua, yaitu ada verbal sentence, kemudian ada yang namanya nominal sentence. Kalau lupa, kalian bisa cek lagi di video sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kalian juga perlu menggunakan adverbs of time. Sederhananya artinya keterangan waktu. Namun, perlu kalian catat, keterangan waktu yang kalian gunakan harus spesifik mengarah pada waktu yang terjadi di masa lampau. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, kemudian yang harus kalian perhatikan selanjutnya adalah terdapat adverb subsequence. Di sini kalian perlu menggunakan kata-kata berikut untuk menghubungkan satu kalimat dan kalimat selanjutnya agar cerita yang kalian sampaikan atau kalian tulis dalam teks recount kalian bisa menjadi terurut dengan baik dan benar, seperti itu. Untuk jenis-jenisnya dan contohnya kalian bisa lihat di sebagai berikut. Nah, sekarang mari kita masuk ke contohnya. Jadi di sini saya mempunyai 3 paragraf. Silakan diperhatikan. Di dalam 3 paragraf ini, coba kalian identifikasi yang manakah yang termasuk ke dalam orientation, yang mana termasuk ke dalam series of event, dan yang mana termasuk ke dalam reorientation. Silakan. Tepat sekali. Paragraf pertama adalah orientation. Kenapa? Karena dalam paragraf tersebut atau dalam kalimat tersebut menyampaikan informasi mengenai siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut, yakni ada I dan juga my friend. Kemudian di samping itu dijelaskan kapan kejadian tersebut terjadi, yakni ketika last summer, ya, last summer's holiday. Dan di mana kejadian tersebut berlangsung, yakni di Seoul, ya, di Korea Selatan, seperti itu. Jadi sudah barang tentu kalimat pertama atau paragraf pertama adalah merupakan orientation. Nah, kemudian untuk paragraf kedua, paragraf tersebut termasuk ke dalam series of event. Kenapa? Jadi, ada yang tahu? Yap, benar sekali. Dalam paragraf tersebut, di sana sang penulis menceritakan secara spesifik runtutan atau urutan kejadian-kejadian ketika dia dan temannya liburan ke Korea Selatan. Jadi secara rinci dia menuliskan kejadian-kejadiannya. Oleh sebab itu, pada paragraf kedua adalah termasuk ke dalam series of event. Jadi, untuk paragraf terakhir sudah pasti adalah reorientation. Di sini sang penulis menyampaikan kesan dan pesannya akan liburan yang dia alami bersama teman-temannya di Korea Selatan. Sampai di sini cukup mudah kan cara mengidentifikasinya? Well, now let's practice. Jadi sekarang saya akan menyajikan sebuah teks dan selanjutnya silakan kalian pahami, cermati, kemudian setelahnya akan ada 5 soal berdasarkan teks tersebut. Nah, untuk latihan ini akan menjadi tugas kalian. Jadi silakan kalian perhatikan, kalian jawab, kemudian kita akan bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Okay? Well, good luck.